yang pertama menanyakan kepada ibu apakah sudah ingin melarang. Permisi ibu, apakah sudah ingin melarang? Sudah. Lalu memperhatikan pada gejala kala 2. Yang kedua yaitu mengecek kelengkapan partusan. Lalu berikutnya menggunakan alat pelindung diri. Setelah menggunakan alat pelindung diri, langsung untuk mencuci tangan. Lalu langkah yang berikutnya menggunakan handscoon tangan kanan. Lalu langkah berikutnya memasukkan oksitosin ke dalam spuit. Lalu langkah yang berikutnya yaitu luka hygiene. Celupkan kapas ke dalam larutan DTT, lalu peras. Permisi ibu, sebelumnya saya izin untuk melakukan luka hygiene ibu. Iya Bu, dan Lalu setelah melakukan luka hygiene yaitu melakukan PT atau pemeriksaan dalam. Permisi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Mohon maaf apabila terasa kurang nyaman ibu. Permisi ibu.
yang berikutnya yaitu cek GJJ. Ini saya dulu. Baik Ibu, untuk GJJ-nya baik ya Bu. Langkah yang berikutnya yaitu Ibu tidak boleh mengejar dikarenakan pembukaan telah lengkap. Lalu Bapak, Ibu sudah pembukaan lengkap, mohon untuk dipenuhi ya. Lalu yang berikutnya, apabila Ibu ada his, Ibu diperbolehkan untuk mengejar. Kalau tidak ada his, Ibu diperbolehkan untuk istirahat terlebih dahulu ya Bu. Lalu langkah yang berikutnya yaitu Ibu, apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah kemudian. Baik, untuk yang berikutnya yaitu memasang handuk di atas perut Ibu apabila sudah terlihat diameter bayi 5-6 cm. Lalu setelah itu meletakkan alas di bawah bokong Ibu. Setelah itu Ibu apabila membuka partiset, lalu langkah yang berikutnya yaitu menggunakan sarana. Lalu Ibu apabila Ibu ingin mengejar, diperbolehkan untuk mengejar ya Bu. Lindungi kepala bayi dan perineum Ibu agar tidak terjadi robekan saat Ibu mengejar. Bapaknya bisa tinggal Ibu ya. Langkah berikutnya yaitu mengecek pelipan tali pusat. Oh Ibu, di sini adik bayi tidak ada pelipan tali pusat ya. Bisa dilanjutkan ke langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya yaitu putaran paksi luar. Kita menunggu putaran paksi luar terlebih dahulu. Lalu kita melakukan pipa oriental untuk melahirkan bahu. Yang pertama pipa oriental ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Lalu yang kedua pipa oriental ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Lalu yang berikutnya kita melakukan sangga. Lalu kita menyusur. Lalu tangannya menangkap kedua kaki. Lalu posisikan bayi 15 derajat dan pastikan apakah bayi menangis. Lalu tonus otot membalik dan warna
Sebentar ya Bu, saya ambil kasih dulu. Lalu langkah yang berikutnya yaitu mengecek fundus utari ibu untuk memastikan adakah bayi kedua atau tidak ada. Permisi ibu, saya periksa dulu. Baik ibu tidak ada jaring yang kedua. Untuk langkah yang berikutnya saya akan menyuntikkan oksitosin pada bahu ibu. Permisi ya ibu. Iya bu. Lalu langkah yang berikutnya yaitu kran tali pusat. Kran yang pertama yaitu 3 cm dari pusat bayi. Jangan lupa untuk menyusul. Lalu untuk kran yang kedua yaitu 2 cm dari kran yang pertama. Lalu langkah berikutnya yaitu gunting dan tali pusat. Lalu langkah yang berikutnya mengajarkan ibu untuk skin to skin antara bayi dan ibu. Ini sih ibu ya. Dan menyelimuti bayi. Lalu langkah yang berikutnya yaitu memindahkan kran di depan vulva. Posisi kran yaitu 5 cm di depan vulva. Lalu setelah itu menegakkan tali pusat, lalu menarik sesuai dengan sudut panggul, lalu
bagian plasenta yang tertinggal. Lalu setelah itu menilai plasenta apakah ada robekan. Ibu, ini plasentanya lengkap ya Bu, dan masukkan ke dalam wadah. Lalu langkah yang berikutnya melihat apakah ada robekan pada vagina ibu. Permisi ya Bu, saya cek terlebih dahulu apakah ada robekan. Baik Ibu, tidak ada robekan. Lalu langkah yang berikutnya cek kontraksi, mengecek pada fulus apakah terasa ada kontraksi atau tidak. Lalu langkah yang berikutnya mencelupkan sarung tangan ke dalam air klorin. Lalu kita celupkan ke dalam DTP. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk. Lalu yang berikutnya mengecek kandung kemih pada ibu. Ibu, permisi, saya akan mengecek kandung kemih pada ibu ya. Oh, di sini kandung kemih ibu udah kosong ya Bu. Lalu langkah yang berikutnya itu mengajarkan ibu dan suami untuk melakukan massase. Baik ibu berusaha untuk massase ya Bu. Saya ajarkan terlebih dahulu bersama bapaknya. Jadi ini ya Bu, misalkan ada keras itu kontrasi ya Bu, bisa dilakukan seperti ini ya Bu, pijat atau menusuk dulu. Lalu evaluasi jumlah darah yang keluar. Untuk darah yang keluar ibu ada 2.500 ibu, berarti masuk ke dalam golongan normal ibu. Lalu langkah yang berikutnya mengecek nadi ibu. Ini sih ibu, saya cek terlebih dahulu nadi ibu. Baik ibu, nadinya baik ya Bu. Lalu langkah yang selanjutnya memantau bayi. Ini sih ibu. Ibu, bayinya sudah baik ya. Lalu langkah yang berikutnya mendokumentasi, mendekontaminasikan alat yang sudah terpakai ke dalam klorin. Yang berikutnya membuang kasa yang sudah terkontaminasi ke dalam sampah basah. Lalu langkah yang berikutnya membersihkan badan ibu menggunakan baskom. Permisi ibu, saya
ekor ini dengan digosokkan dengan lap bersih. Lalu setelah itu mencelupkan sarung tangan dan melepas sarung tangan ke dalam lautan goreng. Lalu langkah yang berikutnya yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu menggunakan sarung tangan DTT. Lalu langkah yang berikutnya yaitu memeriksa bayi. Ini sih Bu, bayinya saya periksa terlebih dahulu ya. Yang pertama itu memberikan salep mata kepada bayi. Ini sih ya Bu. Lalu yang berikutnya memberikan vitamin K di paha sebelah kiri bayi. Lalu langkah yang berikutnya timbang bayi menggunakan timbangan bayi serta melakukan pemeriksaan fisik. Ibu untuk berat badannya normal ya Bu. Lalu yang berikutnya yaitu memberikan vaksin hepatitis